30 sampai 120 ekor. Nah, rekor kita 129 ekor. Jadi kadang orang ini kan cuma 2000 gundul mulai ngingu kangel gitu loh. Bisnis gape itu bisnis yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan setelah prostitusi dan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, terus juga sukses dalam menjalani aktivitasnya. Dan hari ini kita bakal nambah ilmu pengetahuan dari sosok inspiratif, yaitu Mas Ahmad Taufik. Itu sebagai apa? Wah, ini adalah Managing Director dari Swasti Farm Yogyakarta. Kita langsung ke Mas Taufik. Halo Mas Taufik, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Seru banget nih dari kedatangannya Mas Taufik yang kita tunggu-tunggu banget ya kan, karena kita pengen tahu nih Mas terkait budidaya ikan gupi. Tapi sebelum itu, Swasti Farm tuh berdiri dari tahun berapa sih Mas? Dan mengapa ikan gupi yang terpilih untuk kita budidaya? Maksudnya Swasti Farm budidaya. Jadi Swasti Farm itu berdiri 4 tahun yang lalu, 2016. Oke. Awalnya dari hobi saja sih sebenarnya. Jadi saya punya hobi. Kebetulan hobi saya itu kenapa gapi gitu, karena memang pas itu pilih ikan kok yang paling mudah dibudidayakan gapi. Jadi saya banyak sih seneng ikan, ada ikan cupang juga seneng. Banyak ikan yang saya suka gitu loh. Cuma yang paling mudah dibudidayakan itu ikan gapi. Akhirnya budidayalah ikan gapi. Semudah apa Mas pada saat itu berpikir bahwa ikan hias kan ini kan, ikan hias air tawar gupi itu lebih mudah dibanding ikan hias yang lainnya? Beli sepasang beranak aja gitu, tiba-tiba kok ada banyak anaknya gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada proses yang perawatan khusus dan segala macam trik-trik atau rahasia biar breedingnya? Iya, nanti nextnya memang ada, tapi awalnya nggak ngerti kayak gitu. Ngerti. Akhirnya saya cari-cari, ternyata jenisnya banyak banget ini. Nah, setelah saya cari-cari, seller Jogja mungkin ada dia dapat beberapa temen seller Jogja, ternyata harganya mahal banget. Mahal banget. Padahal ketika itu pada saat budidaya, maksudnya pada penggemar kan, berarti penggemar suka banget. Pada saat beli itu emang harganya berapa? Sampai pas tahu ada harga yang lebih mahal daripada saat 10.000 cuma sepasang di pasar pingit gitu kan. jadi karena cuma segitu, terus lihat ikan harga 500.000, 1 juta, kan kaget. Iya dong. Iya. Nah, mulai dari situlah mulai ngajak teman-teman, terus kenalan, terus ada 6 orang lah di Jogja yang deket dengan saya, sama-sama hobinya. Dari situ kita bikin komunitas. Oh, dari situ justru terbentuk komunitas? Iya, karena ikan gapi ini tujuannya dulu adalah supaya kamu koleksi A, B, C, D, saya E, F, G, biar banyak koleksinya, tapi berenam kan ringan. Ya dibanding seorang ya kan? Dibanding seorang ketika itu. Alhamdulillah berenam itu kita bikin komunitas, banyak yang support, banyak yang dukung, dari 6 orang jadi 82-an orang. Dari 6 orang sampai 80 orang. Itu komunitasnya namanya apa Mas Taufik? Dulu namanya awalnya itu adalah komunitas Gapi Jogja. Kemudian jadi karena kita nginduk ke nasional, namanya IGPA Jogja, Indonesian Gapi Popularis Association of Yogyakarta. Tadi Mas Taufik tuh ngebahas tentang awalnya Swasti Farm berdiri itu dari komunitas. Komunitas yang dari 6 sampai 80 orang. Itu gimana Mas ceritanya? Ya, kita kan sering kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, kadang sampai beberapa juga kita bikin event bareng sampai berapa kali, 3 atau 4 kali saya lupa. Jadi yang dari situlah mulai kita bareng-bareng gitu loh. Tetapi kesininya memang kita nggak yang punya pemikiran yang sama gitu loh. Ada yang benar-benar pengen terjun serius, ada yang enggak, karena di Gapi ini kan banyak orang yang misalnya ada yang dia udah kerja di kantoran misal, cuma Gapi sebagai hiburan aja di rumah. Sampingan juga gitu ya? Ya, kalau disuruh serius juga dia mikir-mikir juga kan loh. Tapi kalau kayak saya ini cuma petani Gapi, ya udah mau nggak mau ya
basah sekalian gitu loh maksudnya gitu loh. Basah sekalian. Ya udah, akhirnya kita udah serius sih, ketemu dengan ya ada Mas Danang, kemudian ada Mas Dodi. Awalnya bertiga itu kita ngobrol panjang tiap malam sampai jam 2, strateginya gimana, bikinnya farm kayak gitu. Ketika itu farmnya masih ya kayak farm rumahan yang masih pakai ember-ember, masih pakai nggak kayak sekarang yang tinggi itulah. Itu sudah semegah sekarang kan. Iya, nggak kayak gitu, masih tahap perencanaan. Nah, akhirnya ya udah cuma jalan bertiga itu, kemudian ya kita mulai nambah akuarium, mulai nambah koleksi ikan, kemudian kita juga sudah ada permintaan penjualan mulai dikit gitu. Kemudian kita benar-benar serius, kita bikinlah ada tim produksi, ada tim marketing, kayak gitu. Jadi, kita bikin organisasinya di situ gitu. Ada termasuk saya juga jadi managing director, ada juga managing yang research and development, ada managing marketing juga gitu loh. Akhirnya di situ kita bikin organisasinya supaya bisa terorganisir dan bisa menjadi industri gitu loh. Kita kan punya cita-cita yang sama, yaitu Gapi ini menjadi sebuah industri, nggak cuma sekedar ini kan cuma ikan hias kecil diremehkan gitu loh. Kita pelihara ikan itu diremehkan gitu loh. Nggak lagi, kita mau bikin industri, karena mungkin orang Indonesia belum lihat, misal kalau di Sri Lanka ada Lumbini, ada industri Gapi besar banget dia gitu. Kemudian di Israel itu produksi terbesar di dunia untuk ikan Gapi. Gitu. Belum sampai ke sana seorang Indonesia. Nah, kita udah dapat informasi itu kebetulan duluan gitu loh. Makanya kita seriusilah Indonesia. Jadi ini peluang yang besar banget kalau kita bikin farm gede, karena belum ada. Iya, di Indonesia belum ada. Oke. Nah, akhirnya ya jadilah Swasti Farm ini yang kita bener-bener bener-bener ya udah basah sekalian di situ gitu loh. Jadi nyemplung sekalian dan akhirnya jadi bisnis dan jadi industri gitu ya? Iya. Oke. Nah, waktu pada saat di awal kan udah bikin managing director, udah kebagian plot-plotnya. Itu analisis apa yang dipakai bisnis pada saat mau mewujudkan Swasti Farm? Iya, pembagian tugas saja sih sebenarnya, bukan yang pakai analisis yang detail-detail, enggak sih. Kita pembagian tugas saja, kebetulan ketika itu cuma ada orang itu. Ketika itu ada orang itu. Yang penting punya visi yang sama. Iya, bahkan saya managing director itu merangkap sebagai produksi, merangkap packing ketika itu, karena cuma orang itu ketika itu gitu loh. Cuma sekarang aja sudah ada yang lain. Nah, sekarang sudah mulai berpikir strategi kalau saya. Oke, baik. Berarti potensi di Indonesia ini untuk ikan Gapi ini amat sangat besar berarti, karena kan belum ada budidaya ikan Gapi sebesar ini gitu. Belum ada. Yang serius ya. Kalau industri ikan hias besar banyak mungkin ya, tapi yang serius di ikan Gapi itu saya kira belum ada. Belum ada. Masih model yang ya rumah tangga lah. Oke. Belum kepikiran sampai sebesar ini. Padahal peluangnya gede. Peluangnya gede. Emang pangsa pasar dari ikan Gapi itu di mana aja sih Mas? Maksudnya sebesar apa potensinya? Terus pangsa pasarnya di mana aja? Kalau di lokal sendiri, Indonesia sendiri, kita pun udah kirim bahkan sampai Papua, permintaan banyak banget. Cuma nggak bisa ngirimnya karena kondisi misal penerbangan kita gitu loh. Tapi kalau ke luar negeri justru malah kita cepet, karena kita bisa misal ke Amerika aja nggak butuh sampai seminggu. Udah nyampe ke sana? Bisa gitu loh. Tinggal kan kita pakai transshipper nunggu kapan dia berangkat, kapan pesawat berangkat ke Amerika, kita tinggal tunggu itu gitu loh. Jadi tidak yang berangkat sendiri ke sana, enggak gitu. Jadi emang permintaannya banyak dari dalam dan luar negeri? Permintaannya itu banyak dari dalam dan luar negeri. Cuma ya untuk saat ini memang permintaan terbanyak memang di dalam negeri, memang terbanyak. Paling banyak? Iya, di luar negeri malah iya ada, cuma enggak banyak banget enggak. Enggak banyak banget. Jadi potensinya juga amat sangat luar biasa nih sahabatan nih. Jadi ini kan produk yang sebenarnya itu bisa dikirim ke seluruh dunia sebenarnya. Produk yang bisa dikirim ke seluruh dunia. Dan untuk produk pertanian itu kan nggak kena biaya cukai. Gitu. Jadi yang kena biaya cukai, produk pertanian yang kena biaya cukai itu cuma tembakau. Dan misal kayak tembakau, terus menyan, terus cengkeh, kelembak, macam-macam itu kena cukai. Kena cukai. Cuma kalau produk pertanian kayak perikanan, kemudian peternakan itu nggak kena. Oh, nggak kena. Nah, hebatnya di ikan Gapi ini,
Dia ikannya itu kan kecil, mudah packagingnya, dan di dalam kantong bisa tahan sampai 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari Mas Taufik. Bisa tahan asal suhunya ya dijaga suhunya, jangan panas atau jangan terlalu dingin. Misal ke Eropa beku nanti kalau nggak di handling bagus gitu misalnya. Gitu. Emang suhu berapa saat packing itu yang cocok untuk ikan gupi sampai bertahan? Suhu antara 23 sampai 29. Jangan lebih atau jangan kurang dari itu. Oke, baik. Gitu. Wah, sahabat Tani seru banget mengenai potensi budidaya ikan gapi. Sekarang Feby mau tanya nih, jenis ikan gapi yang happening saat ini tuh jenis ikan gapi yang mana nih Mas? Apa ya, kalau ini pertanyaan banyak banget ya kayak gini nih. Kalau saya sih sebenarnya kita Swasti Farm itu bicaranya kan dengan data. Oke. Jadi nggak bisa saya bilang ini hari ini AFR tapi nggak ada datanya. No. Jadi kalau Swasti Farm selalu data, tapi data yang kita dapatkan dari penjualan kita nggak bisa ngakses penjualan teman-teman yang lain yang petani-petani lain kita nggak bisa ngakses tuh. Yang kita bisa akses ya petani di Swasti itu sendiri. Nah kita selalu bikin 9 ikan tren tiap bulannya. Tiap bulannya. Jadi per bulan tuh beda-beda ya Mas ya? Iya, nanti bisa dicek di Instagramnya Swasti. Nah itu setiap bulan ada apa sih yang paling ngetren di bulan ini gitu. Jadi ada 9 ikan yang paling ngetren, yang paling dicari di bulan ini. Nah untuk bulan Agustus belum keluar nih kayaknya. Nah, kita harus nganalisa dulu. Dulu. Tapi sahabat Tani jangan sedih. Yang baru tahu tentang ikan gapi seperti apa, kita udah nggak liputan sih kesana nih ke Swasti Farm. Ini ikan apa aja sih Mas? Jenis apa aja nih? Yang kayaknya ekornya bagus banget yang paling atas yang warna orange. Itu albino galaxy red medusa. Wow. Nah kita ada 140 jenis Mbak. Masya mau ditanyakan Allah. Satu-satu nggak apa-apa nih. Jangan dong Mas, nggak maksudnya. Banyak banget kalau 101 mah kita jam 9 pagi nanti. Atau seharian. Tapi ini bagus-bagus ya Mas kalau dilihat. Jadi gapi itu kalau gini klasifikasinya bisa dibagi di bentuk ekor. Walaupun jenisnya kan ribuan jenisnya. Jenisnya. Tapi untuk memudahkan klasifikasi itu bisa dari jenis ekor, dari warna juga. Nah jenis ekor itu yang populer di Indonesia itu ada Delta. Bentuk segitiga. Half moon. Yang setengah lingkarannya dia. Kayak bulan gitu. Kemudian ada Swordtail. Ekor pedang. Nah tadi ekor pedang tadi. Nah kalau ini Delta nih. Oh Delta. Ini Delta, ada Sword, ada yang Crowntail. Jadi dia kayak Crowntail itu artinya kan kayak mahkota. Tapi kalau di bahasa Indonesianya itu kayak serit, kayak jungkat. Jadi dia nggak ada selaputnya. Oke. Ada juga Shorttail yang ekor pendek. Banyak banget ya berarti. Sebenarnya ada banyak lagi. Cuma yang populer di Indonesia rata-rata itu. SWOT itu pun dibagi 3, ada yang top SWOT, bottom SWOT, ada yang pintail yang bagian tengah. Gitu. Shorttail ada yang roundtail, ada yang speartail. Masya Allah banyak banget itu ya. Dari ekornya, nanti dari bentuk warnanya itu ada solid, ada corak, ada patternnya gitu pattern, ada taksido. Jadi dia kayak pakai taksido, jadi kayak pakai hitam. Itu setengah badannya hitam. Kemudian ada yang albino. Dari masing-masing jenis gapi itu ada versi albinonya. Pasti ada versi albinonya. Dan yang sekarang ada lagi yang mulai muncul yaitu Antler. Antler itu gapi alam. Gapi alam? Itu apa Mas? Gapi alam itu sebenarnya gapi yang kalau kita temukan di sini ya, kalau di selokan itu Antler itu gapi alam. Oh gitu. Dan itu sebenarnya bukan asli Indonesia. Bukan asli Indonesia. Aslinya pertama kali ditemukan di Norwegia. Kalau yang di alam. Itu dulu kan ketika kita masih Hindia Belanda, ada warga negara Belanda datang ke sini untuk membasmi malaria ketika itu. Karena orang Belanda kan nggak tahan sama malaria yang ada di Jawa. Tapi orang Jawa kan nggak masalah. Nggak masalah, don't worry gitu kan. Nah dia bawa ikan itu untuk memakan jentik-jentik nyamuk gitu. Tapi sebenarnya kalau gupi itu asalnya dari mana sih Mas? Dari Amerika Selatan. Semua jenis tuh dari Amerika Selatan. Kemudian dikembangbiakan, dan ini sebenarnya adalah produk ilmiah sih sebenarnya. Ada penelitiannya, bahkan ada penemunya. Penemunya itu namanya juga gapi. Coba dicek. Makanya penemunya itu diabadikan menjadi nama ikan ini. Nama ikan ini ya. Duh kalau orang Indonesia ngomongnya gupi padahal gapi ya. Sebenarnya Mas mau tanya lagi, apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan ikan gapi?
pertumbuhan dalam hal badan, ikannya. Ikannya, badannya atau ekornya. Jadi faktornya ada 2 faktor Ada sebenarnya. 2 faktor. Dua faktor. Faktornya yang pertama adalah secara genetiknya. Secara genetik. Yang kedua perawatan. Perawatan itu terdiri dari makanannya, kemudian airnya, sama ya manajemennya dia. Misal makan berapa kali sehari, kemudian ganti airnya berapa kali sehari, berapa kali seminggu gitu. Sehari masa ganti berkali-kali kayak mandi. Emang ada gak sih Mas kayak misalnya khusus nih kalau Gapi ini cocoknya 3 hari sekali, apa maksudnya kayak seminggu 3 kali, atau ada gak sih jadwal-jadwal yang memang harus dilakukan oleh petani gupi misalnya? Sebenarnya tidak ada sebuah keharusan di dalam Gapi. Nggak ada ya? Nggak ada keharusan. Oke. Terserah aja mau gimana, yang penting hasilnya bagus, dan yang penting ini ikan ini yang penting seneng kok kita pelihara itu. Seneng Mas. Kalau nanti kita terbebani, nah itu sudah nggak bahagia lagi nanti. Iya. Yang penting seneng dulu aja. Misal aku nggak mau ganti air, ya bikin filter yang bagus lah. Filter yang bagus. Tapi aku seneng ngerawat akuarium biar cepet, biar bersih, indah. Tiap hari mau tak ganti. Bener juga, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi nggak ada yang salah. Kalau Gapi tuh nggak masalah gitu kalau ganti tiap hari dan segala macam. Nggak masalah, asal ya jangan ganti semua. Misal 50% lah maksimal gitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Jadi nggak, bahkan ya ini teman-teman, ini kan temanya ini untuk petani. Mungkin yang belum tahu Gapi itu apa, sebenarnya Anda beli Gapi mau ditaruh di ember bisa, di baskom bisa, di kolam bisa, di akuarium. Enggak ada yang harus ada standarisasi gitu. Enggak ada. Enggak ada Mas. Mau pelihara di mana? Di ember enggak ada masalah, di ember. Enggak ada masalah. Di kolam enggak ada masalah. Yang penting itu bisa buat tempat air, dia nyaman, enggak ada masalah. Gitu. Makanya ini ikan gampang dipelihara gitu loh. Gampang ya? Tapi bisa dari misalnya Feby punya akuarium nih di rumah, misalnya bisa digabungin gak sih sama ikan-ikan lain, apa memang ini tipe ikan yang harus terpisah dengan ikan yang lain? Bisa digabungin, asal gabungannya juga yang benar. Gabungan yang benar itu ikan sama apa nih pasangannya? Jadi gini, sebenarnya ini teori dasarnya orang pelihara akuarium, kadang nggak ada edukasi yang benar. Iya. Tukang jual ikan yang penting kan dibeli aja gitu loh. Kita kan harus punya ilmunya dulu nih kalau mau pelihara akuarium. Jadi jangan satukan ikan karnivor sama herbivor. Karnivor sama herbivor berarti jangan dijadikan satu. Karena kalau karnivor makan, misal Gapi campur sama lohan ya dimakan Gapinya. Iya juga ya. Gapi sama aligator ya dimakan Gapinya gitu loh. Jadi harus tahu Gapi cocoknya sama apa nih. Gapi ini termasuk ikan kecil yang omnivor, dia makan segalanya. Segala dimakan. Gitu dimakan. Dia makan alga juga mau, makan misal yang jentik nyamuk atau kutu air dia juga mau, cacing sutra juga mau. Tapi dia ikannya kecil. Jadi pilih ikan yang kecil juga. Oh, jadi harus sama-sama ikan kecil juga. Tapi jangan kecil yang predator. Misal kecil tapi kayak tetra itu predator sebenarnya. Tetra itu grab apa ya namanya ya, aku nggak ngerti itu. Jadi dia makan, sering gigitin temen-temennya gitu loh. Misal sama-sama kecil, Gapi sama cupang ya diajar Gapinya. Karena kan cupang seneng berantem. Iya, nah kalau saran saya, kalau mau pelihara Gapi, mending Gapi semua aja yang banyak sekalian gitu loh, malah bagus. Malah bagus. Walaupun satu akuarium misalnya dengan berbagai jenis. Iya, gitu. Jadi kita kalau mau pelihara di akuarium pun harus, ikannya ukurannya jangan yang gede kecil, pasti yang kecil ya kalah pasti. Kalau misal mau warna, ya mungkin pemilihan ikannya aja yang bagus. Misal Gapi itu udah komplit, mau warna apa ada. Iya bener, dari mulai warna biru, hijau, hitam. Kayaknya kalau lihat di Swasti Farm nih sahabat Tani. Sebenarnya udah Gapi aja udah bisa, untuk ikan jenis ikan kecil Gapi aja udah komplit. Warnanya mau warna kuning ada, merah ada, hitam ada. Udah bisa jadi hiasan yang cukup bagus di akuarium gitu. Gitu. Dan itu sebenarnya kalau hanya untuk dipelihara dicampur nggak ada masalah. Cuma nanti kalau kita mau breed, kita mau ternak, nah itu jangan dicampur karena yang mahal di sini genetiknya. Yang mahal justru genetiknya. Iya. Jadi ikan Gapi misal albino full red, anaknya harus albino full red. Misal albino full red anaknya nanti jadi kobra, iya itu jadi cacat menurut
breeder, loh aku beli ikan ini kok keluarnya kayak gini. Nah itu makanya kenapa harganya menjadi mahal, karena dia selain fenotipnya bagus, genetiknya juga bagus. Nah itu nanti belinya juga sama seller-seller atau petani-petani yang maksudnya beri ke petani kan bisa tahu ini induknya mana, anaknya mana, bisa tanya gitu loh. Bisa dipertanggungjawabkan. Garis keturunannya tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, untuk mempertahankan itu, untuk mempertahankan bahwa ini induknya anaknya jadi kayak gini, itu kan butuh perawatan, butuh ya hal yang lain-lain yang itu sebenarnya kan jadi mahalnya di situ gitu loh. Oke, itu adalah yang bikin jadi mahal. Jadi kadang orang ini kan cuma 2.000 gundulmu lek ngingu ki kangel gitu loh. Ya, apa ya? Perjuangan kita untuk mendapatkan ikan yang bagus itu nggak sekedar cuma kayak gitu, walaupun nanti kalau kita bahas biaya operasional berapa sih gitu loh. Ya memang dikit tapi kan waktunya. Apa iya petani 3 bulan 3 bulan wah HP-nya tiap hari dikasih makan, dirawat bagus-bagus jadi bagus, cuma 2.000 kan ya nggak cucuk tau. Iya benar, nggak cocok banget ya gitu. Nah ini saya juga salah satu mungkin menyuarakan bagi teman-teman petani gapi juga. Ini saya mengkampanyekan supaya petani gapi itu juga naik kelas juga. Jangan mau ketika kita jual ikan gapi dengan genetik yang bagus dijual dengan harga yang murah. Karena itu untuk beli indukan aja pasti udah mahal. Belum lagi perawatannya dan lain-lain gitu. Oke. Beli indukan. Emang kalau kita ini sebagai mau budidaya gitu, pilih indukannya seperti apa sih yang bagus, yang jelas gitu, asal usulnya? Kalau mau beli indukan yang bagus sih sebenarnya secara genetik itu kan nggak bisa dibuktikan dengan mata ya. Yang jelas pakai fenotip dulu, misal warna, corak, bentuk badannya, bentuk ekornya dulu itu yang jadi patokan. Nah nanti kita buktikan sama anak-anaknya. Kalau anaknya mengikuti induknya minimal 80%, ya udah itu udah termasuk yang bagus. Udah gitu. Termasuk yang bagus. Misal kok udah beli kok jelek gitu. Iya. Itu kan bisa komplain sama si petani yang kita beli tadi. Kalau petaninya bertanggung jawab pun dia pasti akan ini mungkin tak ganti atau apa, biasanya kayak gitu sih. Itu ada obrolan antar breeder gitu. Itu biasanya malah tambah semakin akrab biasanya gitu loh. Obrolan kayak gitu semakin akrab gitu. Tapi kalau kita beli misal di tempat-tempat yang nggak jelas. Betul. Nah itu mau ngobrolin apa? Orang udah ya udah terserah, udah dibeli kok gitu kan. Ini yang kita sebenarnya Swasti Farm itu juga membentuk sebuah kayak kita bikin kayak komunikasi sama customernya, bahwa customernya bisa 24 jam tanya sama kita. Jadi ada komunikasi 2 arah gitu ya? Bisa yang ya selama ini memang dijawab sama admin, tapi kadang admin juga tanya sama saya, Mas ini ada pertanyaan kayak gini gimana gitu loh. Nah itu supaya ada komunikasi kita antar kita yang di sini yang breed, kita breedernya, kemudian sama sellernya dia akan jadi tambah pinter gitu loh. Nah ini sebenarnya yang mungkin beberapa breeder yang belum melakukan, kadang ditanya nggak mau, dia nggak urusan gitu kan. Jangan sampai kayak gini. Karena apa? Karena edukasi ini bukan berarti dia nanti tambah pintar terus tambah nyanyi, enggak ya Mas. Enggak. Jenis gapi itu ribuan, nggak mungkin dipegang sama satu orang. Swasti itu cuma baru punya 140 jenis, masih ada ratusan jenis lain atau bahkan ribuan jenis yang belum kita koleksi gitu loh. Jadi masih banyak sekali peluang yang di sini, nggak ada yang namanya rebutan pasar. Atau ngambil rezeki orang. Merusak pasar. Nggak ada sebenarnya. Kalau kita saling komunikasi, kita jalin komunikasi dengan baik gitu loh. Jadi pemilihan indukan juga mempengaruhi siapa petani yang kita beli berarti ya? Indukan mana dari mana kita beli berarti. Nah itu makanya ada beberapa customer kita memang loyal jadi sama kita karena apa? Udah kadung percaya gitu loh. Nah itu. Nah itu yang benar-benar dijaga. Nah ini mungkin teknik marketingnya dari Swasti Farm itu adalah menjaga customer ini supaya bisa dilayani apapun pertanyaannya bisa kita jawab gitu loh. Dan percaya sahabat tani kalau mau beli tuh percaya ke Swasti Farm gitu ya. Jadi mungkin nggak cuma di ikan gapi ya, di semua produk pertanian kalau si petani itu care sama customernya, customernya akan jadi
loyal gitu loh. Pasti sih. Pasti banget. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin kita selama ini kan petani itu cuma hanya berpikir produksi. Oh iya betul. Nah, tapi lupa sama marketing. Iya. Hulu ke hilirnya tuh tidak diperhatikan secara. Iya, walaupun marketing dia misal ke B2B, misal dia mau langsung ke pedagang atau ke supplier lain atau apa, tapi kalau kita jaga benar-benar marketingnya, selain kita produksi, kita berpikir marketing itu harus kita jaga, ya nanti akan tumbuh. Jadi petani itu juga nggak sekedar cuma jadi petani. Iya betul ya. Keren gitu loh. Petani itu keren gitu loh. Betul, petani itu keren loh, luar biasa loh. Masya Allah. Dan ini luas kan sektor pertanian itu, kebetulan aja kita di ikan hias. Nah ini mudah-mudahan sih nanti teman-teman ini, terutama kalau teman-teman milenial itu kan pengen yang keren-keren nih. Iya benar. Terus di sosial media, di Instagram keren. Ya salah satu pilihannya ya memang bisa di ikan hias atau mungkin di sektor-sektor yang itu masih dalam tanda kutip masih jadi hobi gitu loh. Itu bisa jadi keren. Walaupun sebenarnya di sektor-sektor misal di sektor yang pokok itu juga keren juga sebenarnya. Cuma kalau teman-teman ini kalau mau pengen memulai bisnis, memulai usaha di sektor pertanian, memang enaknya di sektor-sektor di hobi itu lebih enak. Lebih enak. Apalagi yang paling bertahan di saat pandemi ini kan pertanian, perikanan, peternakan ya. Grafiknya naik loh. Signifikan. Oke Mas Taufik, ini mau tanya juga nih, kan sedia payung sebelum hujan, ibarat peribahasa gitu ya. Bagaimana sih Mas strateginya untuk membuat kondisi nyaman, optimal bagi ikan gapi terhindar dari penyakit atau kematian? Oke, selain perawatan yang bagus ya, perawatan itu jadi gini, kadang-kadang yang pelihara mungkin kalau pertama kali nggak ngeh, mungkin dengan air itu nggak ngeh ya Mas. Ngeh. Pikirnya air itu semua sama gitu loh. Iya benar. Tapi kalau nanti udah pelihara 2-3 bulan tahu nih, airnya ini udah nggak bagus nih. Oke. Oh ikannya nggak nyaman nih. Oh ikannya ya mungkin Mbak Feby punya hewan peliharaan mungkin kan, misal kucing atau apa, ketika dia nggak mau makan ini, ada apa ini? Ada yang aneh gitu nih ya? Iya kayak gitu. Oke, by feeling, kalau udah suka dan udah mencintai sesuatu tuh udah pakai feeling gitu jadi ya? kita akan tahu, oh ini mau sakit nih. Nah kebetulan Swasti punya produk ini. Produk ada apa nih Mas? MMC Medical Contra. Itu tuh apa sih Mas? Medical Contra. Ini obat, salah satu obat yang kita racik, dan ini karena banyak sekali customer kita bertanya, ini saya sakit ikannya ya. Ini beli obatnya apa? Beli di mana? Betul dong. Akhirnya kita bikin kayak gini, dan ini alhamdulillah ini termasuk best seller juga. Jadi best seller juga permintaannya banyak banget. Banyak banget. Karena musimnya ini mungkin informasi bagi teman-teman yang belum tahu. Iya. Di musim seperti ini, mulai bulan Juli dan Agustus, itu cuaca dingin. Iya benar, kalau malam kan dingin banget, tapi kalau siang tuh Masya Allah panas. Ya, itu efek di ikan itu jadi gak sehat. Mudah terkena jamur, mudah terkena penyakit. Nah, nanti salah satunya pakai ini untuk perawatan. Jadi setiap ganti air teteskan ini aja. Emang sakitnya gapi itu apa sih Mas? Penyakitnya gapi, ikan gapi? Penyakit gapi itu selama ini yang nyerang gapi itu, kalau ini untuk obat luar ya, ada penyakit dalam juga, ada yang misal dari perutnya, dari misal pencernaannya, dari reproduksinya ada juga sebenarnya. Tapi kebanyakan yang nyerang itu ada white spot. White spot? Ya itu karena jamur. Kemudian ada velvet. Velvet itu juga jamur juga. Jadi dia cirinya goyang-goyang ikannya. Oh goyang-goyang. Itu lucunya. Mungkin mabuk air atau gimana bukannya? Lucunya kalau teman-teman gapi kalau bilang, wah ikanku dangdutan gitu. Iya, kan miring-miring gitu. Nah itu karena jamur juga. Terus yang ketiga kuncup. Ekornya kuncup. Ekornya kuncup? Ekornya kan kalau gapi kan ekornya indah kan. Nah dia kuncup. Oke. Nah itu karena jamur. Nah ada satu lagi karena bakteri namanya Finroot. Finroot? Iya, jadi dia kayak kebakar ekornya. Kayak kebakar? Kayak luka bakar gitu, itu karena bakteri. Nah nanti bisa pakai ini. Tapi ada penyakit yang lainnya ya, ada bloating misal, ada cacing calamanus, kemudian ada di insangnya kena kayak infeksi di insang, kemudian ada reproduksi juga, kadang ada reproduksinya yang ini ada yang lucu nih. Penasaran. Ada beberapa ikan itu yang kalau kita sebut itu kayak wandu, jadi nggak jantan nggak betina.
Jadi secara juga ada? Iya, secara fenotipnya itu dia kayak jantan gitu loh. Kayak jantan. Tapi bentuk badannya, jadi bentuk badannya kayak betina tapi ada motifnya gitu loh. Oke. Nah, gonopodiumnya nggak jelas, jadi dia kayak betina tapi nggak jantan juga nggak, betina nggak, dan dia nggak mau ngawin dan nggak mau punya anak. Oh, jadi single and very happy ya. Nah itu mungkin cacat secara genetik ya, bukan karena pergaulan ya itu ya. Ya siapa tahu salah bergaul jadi oleng-oleng. Bukan karena pergaulan itu, memang karena genetik kayak gitu. Ada secara genetik kayak gitu, ada beberapa persen yang keluar kayak gitu. Oke, gitu. Nentuin jantan dan betina. Tadi kan Bibi nggak tahu nih ikan gapi itu beda ini dari apa sih Mas? Kalau paling enak sih dari warnanya ya. Kalau yang jantan itu warnanya mencolok. Mencolok. Ekornya justru lebar. Cantik. Iya. Gitu ya. Kalau jantan tuh justru cantik. Ya, makanya kita namanya swasti. Swasti itu adalah artinya? Ya kan itu anak cewek yang cantik. Anak cewek yang cantik. Iya. Oke. Makanya dipakai sama orang, kalau di Indonesia orang Bali, orang Jawa banyak pakai nama-nama swasti, swastika. Oh, iya benar. Dan orang-orang India, orang-orang Sri Lanka, orang-orang Bangladesh itu pakai nama swasti. Dan nama swasti ini kan dipakai sama salah satu agama, Swastiastu. Oh, iya. Nah, karena kecantikannya inilah kita pilih nama swasti. Oke, karena memang cantik. Walaupun cowok juga cantik ya. Justru malah yang cowok yang cantik. Nah, yang betina itu cenderung dia lebih warnanya lebih ke warna dasarnya. Dia nggak ada motifnya. Cuma warna biasanya di ekor, corak di ekor, badannya nggak ada warnanya. Cuma dia secara bentuk tubuh perutnya besar. Perutnya besar. Ada kantong telurnya. Jadi di bagian ujung perut itu warnanya hitam, itu namanya kantong telur. Oke. Nah itu ciri-ciri betina, dan itu nampak ketika usia 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan. Itu ukurannya berapa sih Mas kalau ukuran 1 sampai 2,5 bulan? Paling kira-kira 2 sampai 3 cm ya. 2 sampai 3 cm. Nah, maksimal paling ukuran paling 6 cm, 7 cm udah gede banget sih. Gitu. 7 cm itu udah yang paling besar ya? Gede banget, udah gede banget. Gitu. Nah, ini apa ya, kalau kita bikin ukuran secara size itu memang nanti beberapa jenis beda-beda ya. Oke. Nggak semuanya bisa standar, ini harus semuanya. Antler itu kecil banget. Antler itu cuma 2 cm paling gede. Paling gede tuh 2 cm? 2 cm paling gede. Yang untuk jantannya betina lebih besar lagi sih. Nah tapi masing-masing dia memiliki karakter masing-masing. Jadi di gapi itu misal kita pelihara 5 jenis, punya 5 jenis karakter. 5 jenis karakter. Ya. Dan itu nggak bisa. Ini misal ya AFR itu punya karakter sendiri, dia mudah mati, makannya agak sulit, nggak boleh telat makan, nggak mau dipindah-pindahin. Jadi walaupun sama namanya, maksudnya namanya sama-sama gapi tapi memang karakternya beda-beda. Ya, nanti di gapi itu kan ada jenisnya AFR misal. AFR itu paling sulit menurut saya, walaupun ada beberapa yang ahli, tapi menurut saya paling sulit itu karena paling manja gitu loh menurut. Itu kalau anak ya anak paling manja dia. Rewel. Jadi kalau kita punya anak juga ada yang mandiri, ada yang rewel segala macam. Gapi juga gitu ya. Ada yang benar-benar misal kayak SWAT itu bandel dia. Bandelnya tuh gimana Mas? Ya mau di mana-mana dia bisa hidup gitu. Ada kayak gitu. Terus ada yang memang kadang-kadang orang bilang Black Moscow. Wah ini kan ikannya hitam, cuma hitam. Ini biasanya bandel nih. Enggak, Black Moscow itu kalem dia, malahan nggak mau dipindah-pindah. Sulit itu Black Moscow itu sebenarnya. Oh gitu. Jadi coba bayangin Mbak Febi, kita punya 140 jenis dan masing-masing jenis punya karakter sendiri-sendiri. Wow, amazing ya. Berarti kita kalau ngebayangin tuh bukan gapinya, ngebayangin punya anak 104 anak. Satu aja luar biasa. Gitu. Apalagi 104 ya. Iya. Tapi buat pemula cocoknya ikan jenis gapi apa sih Mas? Bocorin dong Mas buat kita. Yang jelas jangan albino dulu. Jangan albino dulu. Yang ekornya tebal. Misal Red Dragon, Platinum Red Tail Big Ear, Japan Blue Red Mosaic. Kemudian ada beberapa mungkin tuxedo yang enggak albino, misal ada HB White, HB Red, HB Blue, itu masih cocok buat pemula. Pemula kan ya. Tapi nanti kalau udah pelihara beranak pasti pengennya albino. Pasti. Kenapa? Ini kan candu. Oh candu. Candu kalau asmara. Kalau sudah pelihara gapi, tagihan Mbak. Yakin. Febi jadi penasaran nih, pengen langsung beli ikan gapi. Serius sampai segitunya? Ya buktinya itu swasti jadi kayak gitu, apa nggak ketagihan ya? Sampai anaknya 104 ya? Ya ini memang kayak salah satu kayak
kayak apa ya, kita kan kalau melihara sesuatu kadang kan nafsu nih. Iya benar. Nggak cuma gapi sih sebenarnya. Ada beberapa jenis hewan, misal kayak kucing, kucingnya bagus. Ada kucing tetangga lebih bagus, pengen lagi kan masih kayak gitu. Di gapi juga gitu nih. Rumput tetangga lebih hijau, sahabat Jadi tani. ini kita udah punya nih misal bluegrass, punya bluegrass bagus nih. Tiba-tiba ada temen yang punya bluegrass lebih bagus, panas pasti. Serius, oh jadi penasaran Feby. Iya. Wah, lagi dapat piala gini. Ini tuh piala apa sih Mas? Maksudnya buat satu jenis ikan gapi atau beberapa banyak? Jadi di gapi itu ini kebetulan pandemi ya. Jadi agak sedikit kontesnya agak sedikit ya, nggak seramai kalau nggak pandemi. Jadi di gapi itu hampir tiap bulan ada kontes, baik itu nasional, internasional maupun regional. Tiap bulan? Tiap bulan ada? Bulan ada. Kebetulan kan kita juga saya sendiri ikut di dalam Indonesian Gapi Forum. Jadi di situ itu bahas jadwal kontes supaya tidak barengan. Biar nggak tabrakan jadwal gitu ya? Nah itu tiap bulan ada. Cuma pandemi ini akhirnya kan semuanya digagalkan kan, semua nggak boleh ada kecuali jadi online. Ada yang beberapa jadi online ya. Online. Kontes online ada. Nah ini ada CIPS ya, China International Pet Show. China International Pet Show itu di Shanghai November tahun lalu 2019 sudah. Berarti Mas berangkat ke China? Ikannya aja. Oh ikannya aja, dikira Masnya juga ikut gitu kan. Oh gitu. Ikannya berangkat sendirian? Ya dibawa lah, masa naik pesawat sendiri kan. Ya kan. Kita kirim. Nah ini salah satu kompetisi internasional yang cukup bergengsi. Iya. Selain di Cina itu ada 2, CIP ini sama Aquarama. Tapi Aquarama nggak jadi karena pandemi Agustus ini kan. Di Indonesia ada lagi namanya Nusatik, nanti ada kontes juga, itu internasional juga ya, itu salah satu kompetisi bergengsi juga di Indonesia. Berarti ini adalah ikan budidaya dari Swasti Farm yang menang. Ini jenis apa Mas yang menang sampai ke Cina begini? Ini jenis Black Musco. Black Musco. Yang kelihatannya kayak anak bandel padahal enggak ya. Anak baik-baik. Agak sulit peliharanya ini, nggak mudah pelihara Black Musco itu, nggak semudah apa yang kan cuma Black Musco, nggak mudah peliharanya, agak sulit. Dan kalau teman-teman yang pemain kontes biasanya ya tahu lah caranya bikin ikannya bisa besar, ekornya lebar, warnanya gelap, itu ada triknya kalau teman-teman yang sering kontes. Memang kalau untuk ke luar negeri beda lagi soalnya. Beda lagi ceritanya gitu kalau untuk ceritanya beda lagi. Kalau udah ke luar negeri itu udah beda lagi. Jadi di situ sudah kayak udah beberapa negara udah semuanya ke situ kan. Ada standar-standarnya. Wah iya, walaupun standarnya itu ada WGA pakai standarnya ya, internasional, cuma kan kadang realita di lapangan kadang kan yang menentukan. Kadang kita kan nggak ngerti musuhnya dari mana, bentuknya seperti apa, kan nggak pernah tahu. Iya sih, betul. Kalau kita main tinju kan tahu nih musuhnya siapa. Dia pernah rekodnya apa gitu ya. Kalau di gapi mau kontes kan nggak ngerti mana musuhnya seperti apa. Breedernya mungkin tahu breedernya. Cuma dia mengeluarkan pamungkas yang mana? Kan nggak ngerti. Nah, makanya ya pencapaian kontes internasional itu adalah pencapaian yang luar biasa. Berarti nih kalau lihat nih sahabat tani di monitor LED kita, ini banyak banget juara 1, juara 2, piala banyak banget ya Mas ya. Itu ikan-ikan dari swasti. Ya semua dari swasti. Jadi kita bukan tipe farm yang beli ikan untuk kontes, kita pakai budidaya sendiri aja gitu loh. Ya kebetulan kan stoknya banyak, jadi kita bisa bebas milihnya yang mana. Yang mana gitu ya. Wow. Ya walaupun sebenarnya gini loh, kontes itu kan banyak sekali faktor. Sekali faktor. Jadi, faktornya apa nih Mas Taufik? Ada faktor keberuntungan juga kadang. Faktor luck. Iya, kadang misal ya. Ada pernah saya kontes, di Tegal. Ada kelasnya koi. Gapi koi, ada bikin kelas sendiri. Ada. Gapi koi? Ada. Oke. Pesertanya cuma 3. Ya udahlah juara 1, 2, 3 terus. Serius? Iya, itu kan faktor keberuntungan. Oh iya benar. Kalau nggak beruntung misal kita udah bawa ikan bagus banget sampai lokasi sobek ekornya karena perjalanan. Pernah kejadian kayak gitu? Pernah, udah beberapa kali. Sobek Mas. Sobek. Patah dong hati ini ngelihatnya. Iya langsung lemas sampai lokasi, langsung lemas gitu loh.
Aku Feby bisa ngebayangin nih Mas ya, kalau harga yang maksudnya harga yang ditawarkan di Swasti Farm aja harganya udah luar biasa ya. Apalagi yang menang kontes itu range harganya berapa itu Mas? Kalau kita kalau menang kontes jadikan indukan dulu, nanti anaknya yang kita jual sih sebenarnya. Itu beberapa, tapi sebenarnya kita kadang kalau di luar kota ya, misal kayak di luar negeri ini, ikannya ditinggal di sana. Ikannya ditinggal di sana? Buat panitia, buat support panitia untuk dilelang di sana, buat support panitia untuk eventnya panitia itu. Oh gitu, baik. Dan kita lakukan juga di Indonesia supaya biar kita itu kayak budaya orang, kalau orang luar kontes ditinggal buat panitia untuk lelang, buat seru-seruan, buat dana juga kan panitia butuh dana juga. Nah di Indonesia ini belum kayak gitu. Oh iya ya benar. Masih yang wah ini jagoanku, saya bawa pulang buat kontes nextnya lagi gitu. Nah kita sih jadi juara bertahan ya kan? Iya sebenarnya kita kalau saya sih sebenarnya mendukung kayak orang-orang luar yang ya udah kontes ditinggal aja buat panitia untuk dilelang. Ya nanti pertama untuk support si panitia sendiri karena jadi ya kebetulan saya pernah jadi panitia itu sulit sekali kalau di urusan dana sponsor macam-macam kayak gitu. Kalau ada yang support kayak gitu kan lebih mudah gitu ya. Lebih ringan. Yang kedua kan kita memacu kita ya udah ini menang ya udah kita harus produksi lagi gitu loh. Iya. Jadi biar semangat juga untuk produksi gitu ya. Kalau cuma satu gitu menang terus gitu kan kayak ya berarti cuma itu aja. Produksinya nggak banyak gitu aja. Jadi semakin banyak yang kita yang kita ya udah buat panitia pun ini kan berarti secara produksi banyak. Iya. Kasih tahu dong Mas, range harganya nih dari berapa sampai berapa yang ditawarkan dari Swasti Farm? Mungkin sahabatannya juga penasaran. Swasti nggak mahal kok. Oh iyalah. Itu kalau paling murah itu 125.000 per pasang. Per pasang. Paling mahal 1,6 juta. 1,6 juta. Oke, baik. Murah itu. Oh iya baik. Ada yang lebih mahal Mas? Hah? Mahal Mas. Ya gini. Iya oke. Kita hitung-hitungan ya. Kita hitung-hitungan. Oke. 1,6. Iya, oke. Yang paling mahal lah, yang murah. Singkirkan. Yang paling mahal 1,6. Oke. Beli satu pasang. Oke, dapat 2 kan berarti kan? Ya, jantan sama betina. Oke. Pasti tak bonusin betina lagi lah misal. Oh iya? Hubungi saya. Terus gimana lagi? Dari satu pasang itu nanti kan dia beranak. Gak usah banyak-banyak lah, anaknya 30 ekor aja lah. Emang sekali bertelur berapa kalau ikan gapi? Beranak itu antara, ya kalau sudah usia 4 bulan itu 30 sampai 120 bisa lah. 30 sampai 120 ekor. Rekor kita 129 ekor. Wow, banyak juga. Tapi gundut banget perutnya. Iya. Tapi itu kayak semacam ya rekor. Mungkin teman-teman yang punya farm pasti punya rekor berapa banyak. Berapa banyak. Ya, kalau dihitung ya, tapi banyak yang nggak ngitung sih soalnya. Nah itu 30 ekor misalnya. Udahlah taruhlah kita pasang jadi 15 pasang keluar. Nggak usah banyak-banyak lah, yang bisa dijual cuma 10 pasang. Oke. Dijual 500.000 aja. 10 ya? 5 juta. Sudah untung belum? Udah dong. Ya udah. Mahal apa murah? Oh murah dong. Kalau cuan gitu ya. Makanya Swasti nggak jual mahal sih, murah kok. Enggak sih murah ya. Dan saya yakin kalau beli ikan 1,6 iya dijual 500 sudah rebutan pasti. Serius Mas? Jadi pengen nih Baby. Ya kita itu kalau ngerilis ikan ya rata-rata di range harga 1 juta ke atas lah ya. Kalau udah pas ngerilis gitu udah kayak antri beli kacang. Oh ya? Sampai rame banget gitu ya? Karena keuntungan dan potensi peluangnya itu cukup tinggi gitu. Bukan cukup ya, tinggi lah. Iya. Oke, baik. Itu untuk ikan yang harga sekian. Udahlah mungkin 1,5 kan mahal. Iya. Coba kita turunkan yang 125. Oke. Sepasang. Hitungannya seperti tadi. Keluarlah bayi-bayi itu. Bisa dijual 10 pasang aja. Dengan harga 50.000 aja wis. Masa gak bisa? Masa gak balik modal break even point ya gitu ya? Iya, jadi kadang kita sering sebutnya gini Mbak, mohon maaf nih. Iya. Bisnis gapi itu bisnis yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan? Setelah prostitusi dan narkoba. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Serius?
Itu untungnya kayak gitu kok. Iya sih ya bener ya. Berarti kalau misalnya Feby nih, udah langsung semangat banget nih 45 nih. Terus kalau misalnya beli yang 125 deh, dari beli sampai akhirnya panen dan bisa dijual itu butuh berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? Ha. Berapa biaya operasional yang harus Feby keluarkan dalam 3 bulan itu? Per ekor itu tidak lebih dari Rp1.000. Ah yang bener Mas, Rp1.000? Oke, ini pakan ini. Iya itu pakan Bang. Ini 50 gram. Itu 50 gram pakan. Ada untuk satu pasang atau untuk sampai anak-anaknya ini bisa sampai 4 bulan. Ada yang membutuhkan ini bisa sampai 4 bulan. 4 bulan. Emang ngasih makannya seberapa sih? Nah, ikannya kecil kan makannya iya, dikit banget. Iya. Ini pakan ini termasuk pakan yang premium ya, harganya 75.000. 75.000. Tapi kalau sampai 3 bulan mah tuh ya memang harganya cuma 1.000 ya. Iya. Oh my god. Per ekor. Oke. Include perawatannya dan segala macam berarti? Mungkin kalau perawatan tenaga ya nggak dihitung lah tenaga. Iya sih. Kalau harus pakai tenaga kerja ya beda lagi nanti. Beda urusan. Ini maksudnya ini masih kita handle sendiri. Iya, karena kan mungkin banyak banget sahabat tani yang lagi ngekos atau lagi apa di rumah pengen punya sampingan kayak kan. Sampingan aja lah, bukan yang utama. Kalau nanti mau jadiin utama bisa juga. Ya pasti bisa lah itu. Orang swasta aja bisa ya kan. Iya. Okay. Nah, ini gambarannya kayak gitu. Saking mudahnya, saking murahnya. Makanya saya bilang bisnis ini adalah bisnis yang paling menguntungkan setelah itu. Setelah itu. Oke. Setelah itu sahabat tani masih penasaran sebenarnya cara berkembang biak ikan gapi itu seperti apa? Mulai dari kan kita udah beli nih. Beli pasangan. Dari pasangan nanti mungkin dia akan melakukan pemijahan, bener kan? Dia kawin. Dari kawin itu apa yang ada treatment khusus enggak? Sampai akhirnya kita bisa panen. Jadi cuma misah aja betina yang mau melahirkan supaya kita dapat anak-anaknya 100%. Oke. Kalau enggak dimakan masalahnya. Dimakan sama siapa? Sama induknya. Sama ibunya? Iya, kanibal. Semua ikan itu kanibal sebenarnya. Semua ikan tuh kanibal? Semua ikan kanibal. Oke, Feby baru tahu nih Mas Taufik. Ya maksudnya adalah mungkin si ibunya enggak kanibal tapi temennya. Atau yang lain-lainnya dia akan makan anaknya gitu loh, makanya kita jaga. Nah ini ada salah satu gambar ini di bawah itu kita pakai ya, Mas, ya? Breeding box, jadi itu 100% anaknya keluar aman, tidak dimakan induk maupun teman-temannya. Oke. Biar ada pembatas walaupun satu akuarium tapi ada pembatas yang tersendiri antara si anaknya sama ibunya. Dan itu beranaknya ya tadi antara 30 sampai 120. Kita ambil tengahnya lah. 60 misalnya. 50 aja lah. 50. Kalau sehari kita mungkin ada 20 sampai 25 ekor itu beranak. Produksi per hari udah 1.000. Produksi sehari udah 1.000 Mas? Wow. Berarti kan cepet. Langsung ngitung. Gitu. Oke. Dari misal 160 udah keluar maksimal atau 50. Dari 50 kalau jadi semua coba jadi apa itu? Iya, makanya kalau pelihara gapi itu biasanya tanknya kan tambah terus. Tank tuh akuariumnya ya? Enggak, karena apa? Anaknya akan banyak banget. Akan banyak banget. Nanti pembesaran ada proses seleksi. Jadi ikan-ikan yang kita jual di swasti itu adalah ikan-ikan yang sudah melalui seleksi yang cukup ketat. Seleksinya apa tuh Mas? Iya, secara fenotip kita seleksi. Jadi misal ekor sobek. Udah bukan. Enggak. Kemudian mungkin bengkok badannya. Badannya bisa bengkok? Iya, karena ada beberapa mungkin ketika kecil dia lahirnya nggak normal, prematur gitu loh kadang kayak gitu. Ada juga ya. Terus ada yang misal dia stunting itu kurang gizi karena direbut sama teman-temannya. Kan dia kan kompetisi tuh cari makannya kan. Kalau karena yang makan apa aja juga ya omnivora. Kalau yang males-malesan kan dia akan nggak dapat makanan, akhirnya dia stunting, dia nggak bisa tumbuh dengan maksimal. Kita seleksi biasanya. Gitu. Oke. Alat apa aja sih yang Mas dibutuhkan untuk kita budidaya ikan gapi? Ya tadi semua alat bisa lah. Bisa nggak usah pakai oksigen gitu? Bisa. Maksudnya nggak pakai juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di gapi itu, pokoknya asal bisa gunakan. Mantap. Awalnya itu saya pakai baskom, pakai ember. Baskom? Rebutan karena sama istri juga sih. Iyalah kan kita masak butuh baskom. Sampai itu magicom itu buat anak nasi pun bisa.
Mas serius? Serius, kita butuh. Awas aja dimasak. kita itu butuh tempat banyak banget kalau pas musim beranak kayak gitu. Pas banyak betina yang harus beranak itu ya butuh tempat banyak banget. Tempat banyak banget ya. Apalagi kalau misalnya kita ngebedain itu kan lagi pemijahan, lagi segala macam, ditambah lagi karantina nih. Biasanya kan Gupi itu di karantina pada saat apa? Selain sakit misalnya. Sebenarnya kita karantina ada yang sakit, ada yang kan datang. Jadi Swasti Farm itu punya namanya CKIB. CKIB itu dikeluarkan sama Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu BKIPM Yogyakarta. Nah, kita dapat sertifikasi CKIB itu fungsinya adalah ketika kita kirim harus melalui penerbangan, kita dapat lisensi untuk bisa lolos. Langsung nggak usah dicek lagi gitu ya. Jadi tiap bulan kita dicek sih sebenarnya. Kita tiap bulan dicek kesehatannya ikan, kemudian SOP-nya di farm seperti apa. Sanitasi kemarin kan sana harus pakai sendal macam-macam kayak gitu. Sahabat Tani kalau misalnya main juga kan suka lepas sepatu, kita bersih, enak banget, foto-foto di sana karena bagus banget walaupun tempatnya. Seperti itu kadang kan ada yang aku harus gini itu SOP-nya dari harus dilaksanakan karena kan itu juga farm gitu kan ya, udah sekelas farm. Itu masih mending ya kita nggak ganti baju, harusnya ganti baju loh. Ya, sahabat Tani kalau kesana harus bawa baju ganti berarti. Jadi apa ya itu salah satu SOP dari Balai Karantina harus seperti itu memang. Baik. Kita jaga, kita catat, makanya tamu yang datang kecatat semuanya, kita ada tanggung jawab kita yang harus kita laporkan. Oke, siap. Wah, sahabat ini nggak akan ada habisnya kalau ngomong sama Mas Taufik. Seru banget. Sama ini nih Mas Taufik, masih penasaran aja Feby. Kalau misalnya kita di akuarium kan ada tanaman-tanamannya. Cocok nggak sih kan Gapi kalau di akuarium ditambahin ada tanaman-tanamannya? Cocok. Sama tanamannya cocok, tapi sama pupuknya nggak cocok. Sama pupuknya nggak cocok? Pupuknya itu kan semua pupuk sifatnya biasanya asam. Di awal-awal ketika tanaman belum makan pupuk itulah ya. Nah biasanya kan asam. Nah ini kan Gapi kan nggak mau asam, terlalu asam nggak mau. Dia lebih ke netral gitu antara pH 7 sampai 8. pH 7 sampai 8. Dia nggak mau lebih tinggi ke 9 atau ke 6, nggak mau. Nggak mau. Nah makanya kalau mau harus tanaman dan harus pakai pupuk dicek dulu pH-nya. Oh, pH-nya harus dicek. DH-nya juga dicek nggak sih Mas? Kalau saya sih cuma pH aja biasanya. pH aja. Kemudian sama tanamannya harus steril. Tanamannya harus steril? Iya. Disterilin dulu, maksudnya steril itu jangan bawa jamur, jangan bawa vektor-vektor lain yang membawa penyakit. Yang ngebawa akhirnya si ikan gapinya malah terkena penyakit. Kadang kan nggak kepikiran gitu. Kadang juga pasirnya juga nggak dibersihkan, kadang kayak gitu. Oh iya, karena pengen indahnya itu kan. Ini problem ini banyak banget teman-teman. Iya. Yang pelihara gapi nggak dipikirkan ini. Oke, iya sih. Akhirnya apa? Beli gapi masuk tank mati, komplain. Iya dong. Ikan gapimu itu gampang mati. Lah, kamu peliharanya seperti apa? Orang dikasih pelihara gampang, peliharanya itu gampang. Malah buat susah gitu malah buat susah dikasih terlalu banyak ornamen-ornamen yang sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru pakai polosan aja, tapi nggak masalah gitu. Seandainya memang harus pakai seperti itu, juga harus steril. Ya kayak kita kan tahu steril akhirnya ketika pandemi ini kan sebenarnya. Iya benar. Ya, kalau kan dulu kita harus cuci tangan, harus apa. Kayak dulu kalau makan pecel lele ada tisu basah nggak ada gitu kan. Di ikan pun kayak gitu. Apapun yang masuk ke tank harus steril dulu. Kalau nggak steril ya bawa penyakit. Pasti ya. Pasti. Gitu. Baik, next apa yang ingin dicapai oleh Swasti Farm? Kita sih sebenarnya banyak sih mau dicapai jadi selain banyak mimpi-mimpi dan visi misinya gitu ya. Jadi kita kan pengen menggapikan dunia. Keren. Menggapikan dunia. Iya lah. Gak cuma Indonesia tapi dunia. Keren. Jadi gapi ini jadi kayak semacam pilihan pet atau hewan peliharaan di setiap rumah. Di setiap rumah. Oke. Jadi gini. Ramah anak nggak sih kalau ikan gapi ini? Makanya ini mau tak jelasin di sini. Jadi gapi ini kan ikan hias yang dia kecil, yang bahaya, nggak ada racunnya apapun gitu loh. Nah dan dia itu sangat-sangat ramah sama anak kecil. Bisa dipelihara anak kecil bahkan tanpa tadi macam-macam mesin itu kan bahaya, misal konslet atau apa iya betul, bahaya juga kan. Nah ini nggak usah pakai mesin yang ribet gitu, bisa hidup gitu loh. Dan ini sangat cocok sekali buat anak-anak.
Kemudian orang pelihara hewan peliharaan itu kan pasti akan tanya durability atau ini berapa tahun hidupnya gitu kan. Iya benar. Nah kenapa anjing dan kucing menjadi hewan peliharaan sekarang yang mayoritas orang pelihara di dunia. Gitu ya. Bahkan di dunia gitu loh. Karena dia durability-nya antara 10 sampai 25 tahun gitu kan. Nah, Guppy ini punya durability bukan si ikannya ini, tapi dia punya anak-anaknya. Saya punya Guppy albino furet sejak tahun 2016 sampai sekarang masih hidup. Masih hidup bukan si induknya dulu ya. Ini udah keturunannya nih yang masih kepegang. Udah kesekian banyak anaknya iya, gitu ya. Nah, ini durability-nya itu gitu loh. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Ramah anak dan durability-nya beda sama hewan yang lain, tapi ke keturunannya. Yang kedua, Guppy ini nggak butuh tempat yang luas. Iya sih. Apalagi di urban farming kayak gini nih, kayak perkotaan tuh kayak lahan tuh susah banget gitu ya. Kita pernah ngobrol sama Pak Wakil Wali Kota Jogja. Dan diterima bagus banget. Ini solusi perikanan di kota Jogja misalnya. Kenapa? Karena dalam satu kita misalnya di rumah ya, rumah yang sederhana aja. Itu di ruang tamu adalah 1 kali 1 meter ya yang kosong gitu loh, yang mungkin biasanya dikasih bunga-bunga atau dikasih apa? Partisi gitu ya. Itu pasti dikasih rak. 1 kali 1 kita nggak butuh yang 1 kali 1 sih sebenarnya. 1 meter aja kali 40. 1 meter kali 40. Raknya. Tinggi mungkin sekitar 150 ya. Itu bisa nampung rak 12 akuarium. 12 akuarium. Wow. Dari 12 akuarium kita bisa pelihara mungkin 2-3 jenis. 3 jenis lah. Yang lainnya untuk anak-anaknya. Itu udah bisa menghasilkan uang tadi seperti hitung-hitungan tadi. Iya benar. Nggak butuh tempat banyak kan? Iya benar. Di Jogja banyak mahasiswa pelihara Guppy, beternak Guppy di kos-kosan. Iya kan? Mana ada pertanian yang bisa hidup di kos-kosan coba. Gak ada kayaknya, susah ya. Dan itu bisa banyak, bisa pelihara banyak gitu loh. Nah ini kan ada merupakan solusi pertanian perkotaan yang gak butuh lahan banyak gitu. Swasti dengan mungkin sekarang ada mungkin 3.000-an meter persegi lah kita punya itu bisa nampung 5.000 sampai 6.000 akuarium itu kalau kita bikin semua ya, tapi kan enggak bertahap. Bertahap gitu loh. Untuk yang di farm yang sekarang itu ada sekitar 600 akuarium, kapasitasnya mungkin sekitar 20.000 ekor aja, cuma itu satu rumah kayak gitu. Artinya kita tidak butuh lahan yang cukup luas. Nah, makanya ini adalah ini mudah-mudahan sih para petani yang ada di perkotaan bisa menjadi ini solusi ini. Iya, betul. Gitu loh. Selain mungkin hidroponik dan lain-lainnya bisa dikombin, tapi Guppy punya keunggulan sendiri yang itu ramah anak, kemudian mudah dipelihara, nggak butuh tempat yang besar gitu kan. Jadi solusi juga buat sahabat tani yang pengen budidaya tapi misalnya nggak punya tempat yang luas gitu ya. Terakhir ini Mas. Vivi mau tanya bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan atau mengembangkan budidaya Guppy di Indonesia? Kalau pemerintah sih sebenarnya secara global memang mendukung kita ya, karena kita termasuk juga salah satu penggiat ikan budidaya, karena di pemerintah di dinas-dinas biasanya ada budidaya, ada yang budidaya dan ini cukup didukung secara supportnya dia akan dukung, kita dikasih panggung misal kompetisi di kontes atau apa gitu, kita memang selalu didukung. Cuma mungkin ada beberapa masukan dari saya, misal untuk pengiriman, kemudian beberapa perizinan macam-macam itu mungkin bisa lebih dipermudahkan lagi dan lebih misal antara dinas pertanian, karantina sama bandaranya itu lebih satu kata lah gitu. Jadi satu pintu ibaratnya gitu. Jadi nggak ribet gitu. Jadi petani juga jadi semangat untuk budidaya ikan Guppy. Karena kita memang genetik kita, apalagi orang Jawa ya, itu udah petani. Mau ditaruh di Amerika, mau ditaruh di mana-mana tetap nanam tanaman pasti. Bener ya. Karena kita nenek moyang kita seorang pelaut, tapi setelah di darat menanam. Pasti nanam ya. Iya, jadi memang kita nggak bisa dijauhkan atau nggak bisa dipisahkan dengan petani, karena tani itu udah genetiknya orang udah Indonesia. Mendarah daging gitu ya. Secara genetiknya itu udah
ada jiwa taninya yang di orang Indonesia itu sendiri. Dan kita kan juga sudah bilang bahwa negara kita adalah negara maritim. Betul. Negara yang punya garis pantai terpanjang gitu kan. Iya betul. Otomatis perikanan Indonesia berarti potensinya sangat besar sekali. Betul. Nah, ini tinggal sekarang masyarakatnya sendiri bisa memanfaatkan enggak, pemerintah sendiri bisa support enggak. Oh iya benar. Itu. Ayo sahabat tani, kalau masih bingung kira-kira mau budidaya apa, ini menjadi solusi ya kan buat kita yang berada di kota gitu ya. Potensi tadi udah jelasin. Udah jelas. Keuntungan analisis sudah jelas. Semuanya udah oke sahabat tani. Apalagi prosesnya hanya 3 bulan ya. 3 bulan. Break even point-nya nggak bertahun-tahun, 3 bulan aja cukup. Dan buat sahabat tani juga yang ada di rumah atau lagi nonton konten ini tani terkait budidaya ikan gapi ya kan, bisa langsung ke websitenya di www.swasti-farm.co.id. Bener kan ya Mas Taufik? Swasti-farm.co.id. Iya. Ya betul. Ya betul. Terus juga di Facebooknya bisa di Swasti Pengrajin Gupi, dan di Instagramnya tanpa spasi Swasti Pengrajin Gupi, atau bisa telepon, bisa kan ya Mas ya? WhatsApp aja. WhatsApp, oh ya. Kalau telepon nggak diangkat. Nggak diangkat ya. Ini cantik banget sih sahabat tani kalau mau. Iya, di 081770605043 nanti ketemu langsung dengan Siska. Cakep. Oke sahabat tani, well done. Terima kasih untuk Mas Taufik sudah hadir berbagi ilmu, tukar pikiran untuk kemajuan bersama. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan sebagai motivasi bagi teman-teman pemuda yang pengen bertani. Betul. Masya Allah. Pokoknya semangat buat sahabat tani. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Febi Hastalavisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.